Halo Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dengan Mr. Anton. Hari ini saya akan membahas mengenai kurikulum baru. Benar nggak sih bakal ada kurikulum baru di tahun 2022? Jawabannya benar ya, akan ada kurikulum baru. Nah ini saya punya filenya juga ya, dari Kemendikbud Ristek ya. Ini diterbitkan tanggal 20 November 2021 ya. Nah, tentunya kurikulum baru ini sebagai pilihan yang nantinya juga mungkin setelah 2 tahun ya itu akan dievaluasi kembali. Nah, di video ini secara khusus saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kurikulum 2022 di setiap jenjang gitu ya. Nah, bagaimana kalau di PAUD? Di PAUD kegiatan bermain itu sebagai proses belajar yang utama ya. Kemudian penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain sambil belajar ya, berbasis buku bacaan anak ya. Literasinya itu sambil bermain ya. Kemudian fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Nah, lalu di sini juga PAUD ada yang namanya proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Tentunya ini proyeknya yang ringan-ringan saja untuk meningkatkan ini ya, fase fondasi ini supaya nanti lebih siap untuk bersekolah di jenjang yang selanjutnya. Nah, bagaimana kalau di SD ya, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Nah, pemahaman holistik itu maksudnya secara menyeluruh ya. Nah, di sini juga nantinya IPA dan IPS itu ada penyederhanaan ya. IPA dan IPS ini akan digabungkan menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Kemudian ada integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Computational thinking itu lebih ke mencari solusi dari suatu masalah gitu ya. Nanti saya akan bikin videonya juga, teman-teman nanti cek aja di pojok kanan atas video ini. Kalau belum ada tunggu aja ya. Kemudian bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek juga ada ya, nanti dilakukan 2 kali dalam setahun. Nah, kalau teman-teman atau Bapak Ibu ingin melihat contoh pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa, nanti saya akan bikin videonya juga ya. Tahun ini kebetulan saya dan teman-teman itu sudah merancang pembelajaran berbasis proyek ini ya. Tahun ini tuh sudah 2 kali proyek anak-anak, jadi nggak ada latihan, nggak ada ulangan juga, tapi lebih ke proyek ya. Mereka semangat banget. Nanti saya perlihatkan contohnya ya. Nanti cek aja di pojok kanan atas video ini. Kalau belum ada tunggu aja ya. Nah, untuk di SMP penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, maka ya informatika itu menjadi mata pelajaran yang wajib ya. Tapi biarpun begitu ya, panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula ya. Jadi guru informatika ini tidak harus yang berlatar belakang pendidikan informatika ya. Nah, di SMP juga ada pembelajaran berbasis proyek yang harus dilakukan itu minimal 3 kali dalam setahun. Kalau SD itu 2 kali, kalau SMP 3 kali. Program peminatan dan penjurusan itu sudah tidak diberlakukan lagi ya. Di kelas 10 pelajar itu menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11, milih sendiri. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Nah, di kelas 11 dan 12 pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib ya. Ada kelompok mapel wajibnya. Dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA ya. Terus ada kelompok IPS dan kelompok bahasa. Lalu ada keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Nah, nanti juga akan ada proyek yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Nah, yang paling menarik di sini adalah kalau S1 itu ada skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Kalau di SMA ada esai ilmiah. Ini bagus banget ini untuk anak SMA ya, karena melatih berpikir kritis, sistematis, dan berpikir
ilmiah. Ini bagus banget ya. Nah, bagaimana kalau di SMK? Nah, karena SMK ini hubungannya sama dunia kerja. Nah, dunia kerja ini dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Struktur lebih sederhana dengan dua kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Yang tadinya persentase kelompok kejuruan meningkat ya. Yang tadinya persentase kelompok itu cuma 60%, itu jadi 70% ya. Persentase kelompok kejuruan meningkat tuh. Nah, penerapan berbasis proyek itu akan mengintegrasikan dengan mata pelajaran yang terkait. Kemudian, nah ini yang menarik juga, PKL menjadi mata pelajaran wajib ya, minimal 1 semester 6 bulan ya. Tentunya ini bagus banget karena yang namanya SMK itu kan harus lebih banyak praktik ya. Jadi kalau PKL-nya lebih lama, itu pengalaman yang didapat juga akan lebih banyak. Pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya ya, sesuai minat. Alokasi waktu khusus proyek. Nah, ini untuk meningkatkan soft skill ya, lebih ke karakter jadinya ya, lebih ke karakter dari dunia kerja gitu. Nah, bagaimana kalau SLB? Capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Bagaimana kalau tidak ada hambatan intelektual? Ya, tentunya capaian pembelajarannya itu akan sama dengan sekolah reguler ya. Akan sama. Nah, sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga akan menerapkan pembelajaran berbasis proyek ya, untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler. Tema-temanya apa aja nanti saya jelaskan di video yang lain ya. Nah, kedalaman materinya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB gitu ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Yang jelas kita harus terbuka dengan kurikulum ini, karena dunia itu semakin maju, jadi pendidikan juga harus semakin mengikuti supaya pendidikan tidak ketinggalan. Tunggu video-video saya berikutnya mengenai kurikulum 2022 ini ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Saya Anton, thank you.